Kemudian silakan ditekan ke gambar yang akan kita buat transparansi. Misalnya rumah ini kita atur posisi, misalnya saya ambil acuan dari sini, kemudian tekan mouse-nya, kita klik, kemudian arahkan kursor ke kanan. Jika ingin lurus silakan tekan Ctrl di keyboard, kemudian kita lepas, maka gambarnya sudah menyatu dengan background ya. Silahkan teman-teman atur sesuai dengan imajinasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Mardiwati di Komodo. Dan kali ini kita akan berbagi kembali tutorial menggabungkan beberapa gambar dalam satu desain menggunakan interaktif transparency tool dan convert to bitmap. Jadi tutorial ini saya biasa pergunakan di dalam mendesain sebuah spanduk. Jadi terkadang kita harus menggabungkan beberapa foto di dalam satu file ya. Jadi seperti yang di layar ini. Di sini ada beberapa item yang saya pergunakan dan digabung menjadi satu. Di mana di sini jika saya buka satu persatu, katakanlah ini saya unroll dulu, kemudian saya edit. Di sini ada beberapa item. Misalnya ini ada kambing, kemudian ada anjing, dan ada rumah, dan ada background pemandangan. Jadi keempat item ini saya gabungkan menjadi satu kesatuan dan membentuk satu gambar baru, item baru ya. Kemudian kita bisa menulis tulisan di background gambar ini dan hasilnya akan seperti ini. Oke teman-teman, jika kalian penasaran bagaimana cara menggabungkan beberapa item gambar dalam satu file tanpa kelihatan ada pembatas, silahkan tonton tutorial ini. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung masuk di tutorial cara menggabungkan beberapa gambar dalam satu desain menggunakan interaktif transparency tool dan convert to bitmap. Oke, pertama-tama kita buka lembar kerja baru. Di sini saya membuka halaman kerja, kemudian yang pertama-tama kita mengambil dulu gambar yang akan kita pergunakan di dalam mendesain. Di sini saya sudah menyiapkan filenya, saya import, Ctrl I atau import, kemudian saya akan ambil filenya. Jadi di sini saya punya gambar 1, 2, 3, 4. Kemudian kita import dan kita masukkan di lembar kerja seperti ini. Oke. Berikutnya kita arahkan dulu keluar. Kemudian kita buat kotak. Ini rectangle tool, silakan diklik, double klik, maka dia akan membentuk langsung di lembar kerja seperti ini. Kemudian jika teman-teman mau memastikan, boleh diberi warna. Berikutnya kita akan masukkan dulu gambar ini di dalam layar dengan cara silakan ditekan power clip, efek power clip, kemudian place inside container, kemudian kita klik di lembar kerja seperti ini. Kemudian kita akan mengeditnya, silahkan klik kanan dan di sini akan muncul perintah edit content. Nah, kemudian setelah itu kita perbesar area gambar ini sebesar halaman kerja ya, seperti ini. Kemudian silakan klik kanan lagi, kemudian tekan finish editing this file. Oke, langkah berikutnya 3 item ini akan kita masukkan ke dalam lembar kerja dengan cara kita klik ketiga gambar ini. Kemudian kita tekan efek power clip, place inside container, kemudian kita klik lagi di area kerja, maka ketiga gambar itu sudah bergabung ke dalam lembar kerja. Kemudian kita klik kanan
dan di sini ada edit konten. Oke, setelah itu kita akan mulai mengedit. Pertama-tama kita keluarkan dulu ini ke samping, kita pisahkan dulu. Kemudian ini gambar rumah kita buat full di permukaan gambar kerja. Nah, di sini yang akan kita gunakan untuk membuat gambar ini bisa menyatu dengan background. Silahkan teman-teman arahkan kursornya ke sebelah kiri. Di sini ada tertulis interaktif transparansi tool, atau biasa dilambangkan dengan gambar gelas ya. Silahkan diklik, kemudian silahkan ditekan ke gambar yang akan kita buat transparansi. Misalnya rumah ini kita atur posisi, misalnya saya ambil acuan dari sini, kemudian tekan mouse-nya, kita klik, kemudian arahkan kursor ke kanan. Jika ingin lurus silahkan tekan Ctrl di keyboard, kemudian kita lepas, maka gambarnya sudah menyatu dengan background ya. Silahkan teman-teman atur sesuai dengan imajinasinya, intinya seperti itu caranya. Kemudian di bagian atas ini kita ingin gambar putih ini menyatu dengan gambar langit. Caranya kita akan bitmap lagi, kita akan transparansi tool, tetapi sebelumnya kita bitmap dulu. Karena jika kita langsung melakukan transparansi di bagian atas, maka yang kita transparansi sebelumnya akan berubah. Misalnya saya contohkan seperti ini, saya klik lagi transparansi tool, kemudian saya ingin membuat transparansi di bagian atasnya, kita klik seperti ini, maka transparansi yang sebelumnya yang di sebelah kanan ini akan kembali normal seperti semula. Jadi caranya saya cancel dulu. Jadi caranya arahkan kursor ke bagian toolnya, kemudian gambar ini kita tekan bitmap. Nah, ini di bagian atas ada tulisan bitmap. Kita klik dulu, kemudian kita bitmap, convert to bitmap. Silahkan ditekan ya, convert to bitmap. Di sini muncul kotak dialog, resolusinya saya kasih di sini 300 dpi. Jangan lupa di sini transparansi backgroundnya dicentang. Setelah itu kita oke. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian setelah ini kita sudah bisa melakukan transparansi yang berikutnya. Silahkan tekan lagi interaktif transparansinya, kemudian kita transparansi di bagian atas ini, yang putih ini kita mau jadikan gambar langitnya kelihatan ya, jadi rumahnya terlihat bagian belakangnya itu ada gambar langit. Oke, kita klik lagi seperti ini. Nah, seperti ini ya, jadi rumahnya akan menyatu dengan background. Kemudian kita bitmap lagi, convert to bitmap. Oke. Kemudian kita jika merasa di bagian ini ingin juga ditransparansi sedikit supaya putihnya ini tidak terlalu nampak, boleh diulangi lagi cara yang saya buat tadi, transparansi toolnya seperti ini. Silahkan diarahkan, diatur mouse-nya sampai kita mendapatkan transparansi yang pas. Jika sudah merasa pas, silahkan tekan lagi pick toolnya, kemudian kita bitmap, convert to bitmap. Oke, sampai di sini semoga teman-teman bisa paham ya. Jadi langkah yang kita pergunakan hanya menggunakan dua perintah, transparansi tool dan bitmap, convert to bitmap. Berikutnya gambar anjing ini akan kita tempatkan di sini. Kemudian kita akan transparansi lagi seperti langkah yang tadi. Kita bitmap, convert to bitmap dulu supaya gambarnya tidak pecah. Kita zoom, kemudian kita ambil lagi transparansi toolnya, kita klik bagian atas, kemudian kita bitmap, convert to bitmap. Lakukan saja seperti itu terus. Sampai di sini tinggal kita atur penempatannya. Jika merasa terlalu besar boleh dikecilkan. Kemudian di bagian ini kelihatan terlalu kotak, boleh kita buat lagi transparansinya di sini. Next, yang terakhir kita akan meletakkan kambing ini di sini. Kemudian untuk gambar kambing ini saya ingin
mengcrop gambarnya. Gambar kambing ini latarnya seperti yang saya sudah pernah buat tutorialnya di video sebelumnya. Oke. Kemudian untuk gambar kambing ini kita akan crop juga. Di sini saya tidak akan membuat transparan menggunakan transparansi tool, tetapi saya akan mengcrop gambar ini tanpa harus membawa ke Photoshop. Jadi kita akan crop gambarnya hanya dengan menggunakan CorelDRAW. Jadi jika teman-teman melihat video saya yang sebelumnya di tutorial cara mudah untuk crop gambar dengan menggunakan CorelDRAW X3, di sini saya akan mengcropnya. Jika teman-teman ingin tahu lebih jelas bagaimana cara crop gambar ini, teman-teman bisa melihat video saya yang sebelumnya. Di situ dijelaskan secara lebih detail ya. Setelah itu kita masuk di inside view-nya dan kita klik di dalam gambar, kemudian preview. Seperti ini, boleh kita perjelas lagi. Setelah itu kalau sudah dianggap sudah bersih, boleh kita tekan OK dan kita akan kembali ke CorelDRAW. Kita tutup dulu dan tekan yes. Oke, seperti ini. Jadi kambingnya sudah kita crop gambarnya, jadi tidak perlu kita masuk di Photoshop, cukup menggunakan CorelDRAW saja. Kita bisa mengatur posisi kambing. Oke teman-teman, jadi seperti ini caranya menggunakan transparansi tool, kemudian kita menggabungkan dengan crop gambar menggunakan edit bitmap. Oke, setelah itu kita klik kanan dan di sini kita tekan finish editing dan sudah selesai. Dan ini gambar bisa kita geser ke kiri ke kanan tanpa mengganggu. Selanjutnya coba kita lihat gambar yang sebelumnya kita buat. Kita sandingkan. Jadi seperti ini. Kambingnya boleh kita perbesar juga seperti gambar yang sini. Kita boleh edit lagi, tekan mouse klik kanan, kemudian kambingnya boleh kita besar. Jika sudah dianggap pas, boleh finish editing seperti ini. Selanjutnya tinggal kita menambahkan tulisan seperti biasa ya. Kita perbesar sedikit. Kemudian di sini kita akan memberi warna seperti di contohnya ini. Jadi untuk hurufnya ini ada gradasi warna antara kuning dengan merah. Kita pergunakan interaktif fill tool. Kita klik ini, kemudian kita drag ke samping. Kemudian kita boleh kasih untuk ini kita beri warna merah. Kemudian untuk yang ini kita beri warna kuning. Jadi seperti ini. Berikutnya kita bisa tambahkan garis putih. Kita tekan F12 di keyboard. Di sini kita boleh kasih katakanlah 4 poin. Kemudian di sini kita beri warna putih. Cornernya kita centang yang tengah. Di hand fill-nya juga. Kemudian oke. Jadi seperti ini hasilnya. Oke teman-teman. Jadi seperti inilah cara menggabungkan beberapa gambar dalam satu file, dalam satu desain. Dan
sangat mudah, cukup menggunakan interaktif transparansi tool, dan selebihnya tinggal kita menggabungkan gambar-gambarnya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton tutorial saya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat kalian yang sedang belajar CorelDRAW. Dan jika ada pertanyaan atau ada yang dirasa kurang jelas, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Insya Allah saya akan membalasnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.